Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah alladhi ya'ti ilaiha an-nas min kulli fajjin amik litawbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin. Sidang Jumat Masjid Jami' Sabilillah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang baik, di bulan yang agung, di bulan Zulhijjah. Hari ini tepat kita berada di tanggal 4 Zulhijjah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang mudah-mudahan dengan takwa inilah kita kelak berjumpa dengan Allah dan bersama baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari yang baik ini kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah menikmati 10 hari pertama yang memiliki keutamaan, memiliki keagungan. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah sebab kita memuliakan bulan Zulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi saudara-saudara kita di tanah suci akan bersiap-siap menuju padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf yang merupakan puncak dari ibadah haji. Hadirin, Al-Hajju Arafah. Nabi katakan haji itu ada di Arafah. Hadirin, maka kita doakan tetangga saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, mudah-mudahan Allah berikan hajinya haji yang mabrur dan umrahnya umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang ada di tanah air tentunya tidak kita lewati pesan-pesan ibadah haji setiap tahun yang kita amati, yang kita lihat, di mana ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hadirin, ini semua bisa kita ambil pelajaran, bukan saja yang sedang melaksanakan ibadah haji, tetapi bagi kita yang ada di tanah air bisa mengambil pelajaran dan pesan-pesan ibadah haji yang dilaksanakan. Hadirin, yang pertama, ibadah haji mengajarkan kepada kita sekalian bahwa ibadah haji adalah sebuah panggilan ilahi yang harus ditaati. Hadirin, panggilan ketika ada perintah dan panggilan yang datangnya dari Allah, hendaklah kita bersegera. Hadirin,
Bukankah Allah pernah meminta kepada Nabi Ibrahim, kepada kekasihnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa azin, ya Ibrahim, ikrarkan, umumkan, finnas bil hajj, umumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka ala rijalin awala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin amin. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, datang dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru dunia untuk datang ke tanah suci. Hadirin, firman Allah terbukti saat ini. Hadirin, orang berbondong-bondong ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Hadirin, bahkan rela mengantri puluhan tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin, terbukti perintah Allah ini. Nabi Ibrahim tidak berpikir panjang, apakah nanti akan didengar seruannya atau tidak. Hadirin, inilah yang pertama, perintah ibadah haji memiliki panggilan yang suci. Hadirin, manusia hanya diminta untuk mengajak. Hadirin, tetapi yang menggerakkan hati, yang menggerakkan pikiran, kaki kita bukan manusia. Hadirin, semua itu yang menggerakkan hanya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, itulah hakikatnya panggilan yang Allah perintahkan di dunia ini, baik panggilan haji maupun panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat. Seperti sebelum sholat kita dipanggil dengan seruan azan, azan yang dikumandangkan oleh muazin, sesungguhnya itu bukan panggilan dari manusia. Hadirin, hakikatnya itu adalah panggilan Allah kepada kita orang-orang yang beriman untuk segera menuju panggilan Allah, yaitu sholat berjamaah di masjid. Hadirin, Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah, begitulah doa yang kita baca. Ya Allah, yang memiliki panggilan yang sempurna. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pelajaran dari ibadah haji, bahwa sesungguhnya ibadah haji adalah panggilan dari Allah kepada kita. Dan juga seperti sholat ini juga sesungguhnya Allah memanggil untuk kita berkumpul menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pelajaran atau ibadah haji mengajarkan kepada kita bahwa ibadah tidak boleh bercampur dengan kemusyrikan. Hadirin, kita hafal talbiyah yang dilantunkan oleh jamaah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, di mana talbiyah ini mengatakan, ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu, panggilan yang tidak ada sekutu bagimu. Ini panggilan suci. Hadirin, yang kita jawab, di mana ketika orang bertalbiyah ada seruan dari langit. Kata Nabi, ketika orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu ada panggilan dari langit, di mana nada munadi finas sama, labbaik wa sa'dai, panggilanmu akan memberikan kamu pertolongan kepadamu. Hadirin, inilah panggilan dalam talbiyah. Dari sini jelas, hadirin, bahwa ibadah apapun tidak boleh bercampur dengan kemusyrikan. Apakah bisa ibadah itu bercampur dengan kemusyrikan? Bisa hadirin. Kalau ibadah sholat yang kita lakukan ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dikatakan ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa Senin Kamis, kalau ada orang seperti itu, dia nanti di akhirat, kata Nabi, wajahnya akan dilempar oleh Allah dengan bungkusan buntelan amalan-amalan sholatnya yang disertai dengan riya ingin dilihat oleh orang lain,
oleh orang lain, makanya Allah lemparkan mukanya dengan amalan-amalan sholat. Allah tidak butuh amalannya, karena bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah yang kedua pelajaran dari ibadah haji, mengajarkan kepada kita sekalian bahwa ibadah apapun tidak boleh bercampur dengan kemusyrikan. Makanya ibadah haji adalah simbol dari puncaknya ketauhidan, puncaknya kemurnian dalam ibadah. Tidak boleh tujuannya selain tujuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang ketiga dari ibadah haji mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika haji tidak boleh berkata-kata yang fahish, kata-kata yang keji, tidak kata-kata yang bermuatan maksiat, dan juga yaitu berbantah-bantahan. Hadirin, maka dalam isyarat ayat ini juga mengartikan kepada kita sekalian bahwa kita juga harus menjaga lisan kita dari segala sesuatu yang dapat jatuh dalam dosa. Hadirin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa lebih baik dia diam. Itu kata Nabi dalam hadisnya. Hadirin, yang terakhir pelajaran dari ibadah haji yang dilaksanakan. Hadirin, ibadah haji mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia di hadapan Allah sama. Hadirin, kita ini sama di hadapan Allah. Ketika orang nanti wukuf di padang Arafah, jamaah semua harus memakai pakaian ihram di padang Arafah. Tidak ada yang membedakan apakah dia pejabat ataukah dia memiliki titel, memiliki pangkat, memiliki jabatan. Tidak ada. Di sana semua sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dari sini kita mendapat pelajaran bahwa kita juga sama saat ini di masjid ini, sama semua. Hadirin, yang membedakan adalah ketakwaan di antara kita sekalian. Hadirin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, yang mulia di antara kita, bukan yang memiliki jabatan, bukan yang memiliki pangkat, bukan yang memiliki titel, bukan yang memiliki gelar, bukan yang memiliki harta yang banyak, tetapi yang memiliki ketakwaan, paling takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri-ciri orang yang mulia. Hadirin, banyak pelajaran, pesan-pesan ibadah haji yang bisa kita ambil. Meskipun kita tidak saat ini berada di tanah air, bukan di tanah suci, tetapi kita bisa mengambil sebuah pesan-pesan agung dari perjalanan spiritual ibadah haji yang dilaksanakan. Hadirin, mudah-mudahan kita semua kelak dapat dikumpulkan, ditakdirkan oleh Allah bisa menginjakkan tanah suci untuk beribadah haji. Hadirin, dan kelak Allah takdirkan kita kumpul di padang mahsyar, di padang pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya khutbah kali ini, dapat memotivasi kita dalam beribadah lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى أيضا في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا وإياكم حجا مبرورا وعمرتنا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.